Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Genteng, yang saya hormati Ibu Ria Aprilia SPD selaku pembimbing mata pelajaran seni budaya, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga acara pameran seni rupa virtual ini bisa dilaksanakan dengan lancar dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya Bina Bangun Pramudia selaku Ketua Panitia Pameran Seni Virtual kelas 1247 mengucapkan selamat menikmati jalannya acara pameran seni virtual kami dengan tema Amro Cito Adiluhung yang bermakna mengeluarkan isi atau perasaan hati yang adiluhung. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat anak muda Indonesia berkarya demi bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan karya seni dari kelas kami. Karya pertama adalah lukisan, dan setiap lukisannya memiliki aliran yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang lukisan dan karya pinus saya. Yang pertama, lukisan saya itu judulnya Bunga Segitiga. Tekniknya menggunakan teknik abstrak dan pelakat, cat akrili, menggunakan sapuan tebal. Manfaatnya hiasan dinding, terus dijual kalau ada yang mau. Terus menggunakan aliran naturalisme, alat, pensil, kuas, sama palet. Terus bahannya kanvas dan cat akrili. Saya membuat karya seni lukis yang berjudul Menanti Senja. Teknik yang saya gunakan yaitu menggunakan teknik plakat, dan aliran yang saya terapkan pada lukisan saya yaitu aliran naturalisme. Di sini saya membuat kerajinan pinus dan juga lukisan. Lukisan saya bertema
bertema pemandangan dan saya menggunakan teknik plakat. Di sini akan menjelaskan tentang lukisan saya. Pertama, lukisan saya adalah seorang pejuang Jepang zaman klasik atau biasa disebut samurai. Dia adalah Taira no Tomomori. Alasan saya melukis karakter tersebut karena sebelum saya melakukan kegiatan melukis, saya membaca sebuah kisah dan saya melihat biografi dari tokoh tersebut. Karya lukis saya berjudul Kesenian Malam, di mana ada seekor serigala yang merasakan kesenian di tengah malam. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik siluet. Teknik menutup kerja gambar dengan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Di sini saya membuat lukisan yang berjudul Nabastala. Lukisan saya bertemakan pemandangan dan mengandung unsur naturalisme. Dalam membuat lukisan ini, saya menggunakan teknik plakat. Saya Diana Sinta Nur Cahyani, absen 08. Lukisan yang saya buat berjudul Morning on the Lake, yang berarti suasana danau di pagi hari. Saya telah membuat 2 karya, yaitu lukisan dan kerajinan dari bunga pinus. Lukisan saya berjudul Lika-Liko, yang beraliran geometris dan menggunakan teknik plakat dan teknik blok. Pertama, di sini saya membuat karya seni rupa lukis yang berjudul Bayangan Pohon di Saat Angkasa Senja. Saya menggunakan teknik plakat dengan aliran naturalisme. Saya membuat karya lukisan yaitu dengan judul Eyang Suro, salah satu tokoh terkenal pendiri aliran Setiahati. Saya menggunakan teknik plakat dan menggunakan aliran realisme. Saya akan menjelaskan tentang karya saya. Yang pertama yaitu lukisan. Lukisan saya berjudul Pemandangan di Malam Hari. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik plakat. Aliran yang saya gunakan yaitu aliran naturalisme. Alat dan media yang saya gunakan berupa kanvas, cat, kuas, dan juga palet. Manfaat dari lukisan saya yaitu berupa pajangan atau hiasan dinding. Saya membuat lukisan berjudul Pemandangan Sore Hari. Lukisan ini merupakan potret pemandangan sore hari di perkotaan yang terlihat gedung-gedung pencakar langit. Teknik yang saya gunakan adalah teknik plakat. Aliran lukisan saya adalah realisme. Manfaat untuk pajangan, alat media yang saya gunakan kanvas, cat, dan kuas. Saya melukis pemandangan. Saya melukis dengan menggunakan teknik blok atau teknik siluet. Lukisan tersebut berjudul Sebuah Pohon Tua, di mana menggunakan teknik plakat dan juga beraliran naturalisme. Untuk alat dan bahannya sendiri ada cat akrilik, kuas, dan juga palet. Manfaat dari lukisan ini bisa dijadikan untuk hiasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lukisan saya, yaitu lukisan bunga. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik abstrak dan plakat dengan menggunakan cat akrilik dengan sapuan tebal. Aliran yang saya gunakan yaitu aliran naturalisme, yaitu aliran yang menggunakan kemiripan objek. Fungsi dari lukisan saya yaitu untuk pajangan dinding. Alat yang saya gunakan yaitu pensil, kuas, dan palet. Bahan yang saya gunakan yaitu kanvas, cat akrilik. Karya lukisan saya berjudul Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, dan saya menggunakan teknik blok. Judul dari lukisan saya adalah The Queen of the Geese menggunakan aliran naturalisme dengan teknik plakat. Lukisan yang saya buat bertemakan bunga. Aliran yang saya gunakan adalah aliran naturalisme. Teknik yang saya gunakan adalah teknik plakat. Lukisan saya beri judul Senja di Bulan Desember. Saya melukis menggunakan teknik plakat. Sini saya membuat karya lukisan yang berjudul Black and Violet. Saya menggunakan teknik plakat dan aliran naturalisme. Saya telah membuat 2 karya, yaitu lukisan dan hiasan pinus 3 dimensi. Lukisan saya bertemakan pemandangan alam di malam hari, beraliran naturalisme, dan dibuat dengan teknik plakat. Di sini saya akan menjelaskan karya seni yang saya buat. Yang pertama adalah lukisan. Lukisan saya bertemakan bunga yang beraliran naturalisme dan menggunakan teknik plakat. Saya akan menjelaskan karya saya. Yang pertama yaitu lukisan.
menggunakan teknik plakat dan alirannya itu naturalisme. Terus manfaatnya itu untuk hiasan dinding. Kalau alat dan bahan, alatnya menggunakan kuas dan palet, medianya kanvas. Saya membuat lukisan yang berjudul Awal Musim Gugur. Lukisan ini menggambarkan hutan yang pepohonannya mulai mengalami perubahan warna pada daunnya, yang menandakan hutan tersebut telah memasuki awal musim gugur. Kemudian saya menggunakan teknik plakat. Manfaat dari lukisan ini adalah untuk interior atau pajangan rumah. Kemudian aliran naturalisme. Bahan dan alat yang saya gunakan adalah kanvas, cat minyak, dan kuas.
karya pinus saya bertemakan tulisan yang dihias sebagai hiasan dinding yang diberi pinus sebagai hiasannya. Yang kedua yaitu pinus. Saya menggunakan tema hewan. Untuk alatnya itu menggunakan cutter dan gunting. Bahannya ada lem, styrofoam, dan stik es krim. Dan kerajinan pinus saya berjudul bonsai pinus. Saya menggunakan teknik melintir dan digunakan untuk hiasan meja. Kerajinan bunga pinus berjudul bunga bola. Teknik yang saya gunakan adalah teknik 3M. Manfaat untuk pajangan, alat yang saya gunakan gunting, pisau, dan cutter. Kerajinan yang saya buat yaitu hiasan dinding dari bunga pinus. Bahan yang dibutuhkan adalah bunga pinus dan tali rami. Di sini saya akan menjelaskan kerajinan vas bunga dari bunga pohon pinus dan kulit jagung. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik memotong dan menempel. Fungsi dari kerajinan saya yaitu untuk memperindah ruangan. Alat yang saya gunakan yaitu gunting dan tang. Bahan yang saya gunakan yaitu kawat, tali rami, lem, botol kaca, kulit jagung, dan bunga pohon pinus. Kerajinan yang saya buat adalah hiasan untuk meja. Kerajinan yang saya buat berbahan alam yaitu bunga pinus dengan teknik merakit atau menempel dan teknik makram. Kerajinan dari bunga pinus yaitu kotak pensil, alat dan bahan bunga pinus, gelas, korek api, lilin, dan juga gunting dengan kegunaan sebagai kotak pensil maupun hiasan meja. Kerajinan dari bunga pinus yang saya buat yaitu hiasan meja yang berfungsi sebagai hiasan meja di meja belajar. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan ini yaitu bunga pinus, potongan batang pohon, dan rumput sintetis. Saya membuat kerajinan berbahan dasar pinus yang berjudul cermin hias dari pinus. Teknik yang saya gunakan adalah 3M. Kemudian manfaat dari kerajinan saya adalah untuk interior atau pajangan dinding. Kemudian bahan dan alat yang saya gunakan adalah karton, tang, lem, dan cat akrilik. Karya seni rupa dari pinus saya adalah hiasan gantung. Hiasan dari bunga pinus. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik menempel. Alat dan media yang saya gunakan yaitu berupa botol, bunga pinus, lem, dan juga tusuk gigi. Manfaatnya yaitu sebagai pajangan atau hiasan. Ada hiasan dinding dari bunga pinus yang menggunakan teknik 3M. Untuk alat dan bahannya sendiri ada pinus, pensil, karton, tali rami, daun pinus, lilin, gunting, lem tembak, dan juga penghapus. Manfaat dari hiasan ini sendiri bisa dijadikan pajangan atau hiasan dinding. Kerajinan dari bunga pinus. Kerajinan saya berjudul bingkai foto dari bunga pinus. Kerajinan ini berfungsi sebagai hiasan meja. Bahan-bahan yang saya gunakan antara lain bunga pinus, kardus, tali rami, lem tembak, dan daun-daun kering. Saya juga membuat karya sebuah lampu hias untuk menemani tidur malam hari kita yang salah satu bahannya terbuat dari bunga pinus. Hiasan pinus 3 dimensi saya berjudul tempat lilin dari bunga pinus. Hiasan ini berfungsi sebagai hiasan meja maupun tempat lilin. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni 3 dimensi ini antara lain adalah bunga pinus, kain goni, talenan kayu, kain flanel, dan gelas kaca kecil. Yang kedua, saya membuat karya kerajinan dari pinus dan lilitan dari pelepah kayu waru. Saya menggunakan teknik lilit, tempel, dan juga tekuk-menekuk kawat. Fungsi dari karya kerajinan saya adalah sebagai hiasan pada rumah, terutama untuk rumah yang minimalis. Kerajinan 3 dimensi berbahan dasar bunga pinus. Nama kerajinan saya yaitu hiasan meja flamingo. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama bunga pinus, kedua tali rami, ketiga kawat, keempat lem tembak, kelima papan kayu, keenam gunting. Saya akan menjelaskan kerajinan yang telah saya buat, yaitu kerajinan plat pensil dari bunga pinus. Kerajinan ini terdapat teknik yaitu menempel dan memotong.
Fungsinya sebagai tempat pensil dan sebagai hiasan. Dalam karya pinus ini saya membuat gantungan kunci yang terbuat dari pinus, kemudian saya vernis menggunakan teknik spray yang kemudian saya lubangi sebagai gantungan kuncinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajinan dari bunga pinus yang saya buat. Kerajinan yang saya buat adalah hiasan meja. Untuk manfaatnya mungkin hanya seni rupa murni karena hanya bisa digunakan untuk hiasan saja. Yang kedua, saya membuat kerajinan dari pinus. Teknik yang saya gunakan dalam pembuatan kerajinan pinus itu adalah teknik tempel. Fungsi dari kedua kerajinan yang saya buat yaitu untuk hiasan rumah, untuk memperindah rumah